ya, mohon maaf ya. Ini buat yang di muka bumi saja ini. Oke, langsung saja ini ya, kutu ikan ya guys. Kutu ikan itu boleh dibilang itu momok buat para petani ikan, khususnya petani ikannya akan bersih dan sangat cerah. Udah banyak-banyak ya, kalau di kolam filter memang jarang sekali yang kena kutu ya, itu sangat jarang, jadi nyakinya sedikit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nih ketemu lagi bareng Apta Channel ya. Seperti biasa ini ya, Apta Channel selalu memberikan tip-tip menarik buat pecinta ikan koi yang ada di muka bumi ini ya. Ini buat yang di muka bumi saja ini. Oke, langsung saja ini ya, kutu ikan ya guys. Kutu ikan itu boleh dibilang itu momok buat para petani ikan, khususnya petani ikan koi ya guys. Di sini ada beberapa ekor buat sampel saja ini ya. Ikan saya yang diserang kutu. Ciri-ciri ikan yang diserang kutu itu biasanya ikannya kurus-kurus dan ikannya juga pucat-pucat. Terus dipastikan ikannya juga ekornya, siripnya atau badannya itu bentol-bentol merah karena diserang kutu ya guys. Ada beberapa jenis kutu ya yang menyerang ikan koi, khususnya itu ikan koi yang jenis layer yang ekor panjang itu biasanya sangat mudah sekali diserang kutu. Sebelum lanjut ya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Bantu Apta Channel agar bisa berkembang. Oke, langsung saja ini ya. Ini ada beberapa jenis kutu yang biasanya itu hinggap di ikan koi. Khususnya ikan koi slayer itu sangat-sangat rawan sekali atau rentan sekali diserang oleh kutu. Ada beberapa kutu yang familiar lah, yang saya paham itu ada jenis Argurus itu ya, itu yang seperti tuma itu, seperti kutu rambut itu loh. Kalau di anak-anak itu kan ada kutunya, itu kutu rambut itu mirip sekali seperti itu, dan biasanya itu menempel di badan ikan, di badan ikannya ya, kelihatan biasanya warnanya itu agak kehijau-hijauan. Kalau agak besar itu agak kehijau-hijauan, itu biasanya nempel di sisik-sisik ikan atau nyilinap-nyilinap di bagian sirip-sirip ikan. Ada juga Lernea ya guys. Lernea itu yang paling populer kalau di tempat saya itu namanya suntep atau kutu jangkar. Itu modelnya itu kalau ditarik itu ada akarnya, itu ada jangkarnya, itu ada akar-akarnya yang masuk ke dalam tubuh ikan atau ke dalam sirip-sirip ikan, itu jadi bentuknya itu begini guys. Ini kalau ditarik itu ada akarnya, ada serabutnya, itu biasanya susah sekali ditarik ya, karena kalau ditarik biasanya itu akan putus dan ikan susah sembuhnya. Terus yang lainnya juga ada Parmes, itu mirip cacing. Kalau di ikan koi di kolam tanah biasanya sih agak jarang ya kena kutu seperti itu. Ciri-ciri ikan terkena kutu di samping yang tadi saya sebut di atas itu pada bentol-bentol, pada merah-merah, itu juga akan kelihatan ya. Kelihatan, ini saya kasih contoh ikan yang kena kutu ya guys. Ini coba saya perlihatkan ikan yang terserang kutu. Ini hampir semua terserang kutu ya guys. Ini sebenarnya sudah tak obati kemarin pertama, sudah mulai pada copot ya. Cuma ini untuk harus 2 kali ya minimal biar benar-benar sembuh bersih. Ini guys, ini di ekornya itu ada, waduh, ikannya lompat-lompat. Ini ya, aduh. Ini di bagian siripnya ini ya guys. Ini ada warna-warna merah ya, itu di ekornya itu ya.
Itu kutu-kutunya itu nempel di situ, nancap di situ. Dan sebagian juga ada yang di kepala ya. Ini tadi saya lihat masih ada yang di kepala, cuma nah ini. Cuma kondisinya itu sudah apa, nggak seger, udah keriput ya, karena udah saya kasih obat kemarin 3 hari yang lalu ya. Itu sudah saya kasih obat, jadi sebenarnya ini sudah waktunya penyembuhan. Ini udah hampir sembuh sebenarnya sih. Ini kalau dicabut biasanya putus, kalau hal hal itu nah, itu putus kalau dicabut, makanya harus dikasih obat. Nah ini satu lagi nih guys, ini ada satu lagi di bagian kepala, karena tidak hanya disirip, dia juga menyerang di bagian tubuhnya ya. Ini di kepala ini. Nah ini ya guys, kelihatan enggak ini? Nggak kelihatan ya, coba ditaruh di kuku. Ini warnanya putih sih sudah. Nah ini nggak kelihatan juga ya. Nah itu ini yang dinamakan kutu jangkar. Nah ini kutu jangkar ini sebenarnya sudah layu ya, sudah dicabut juga sudah gampang sekali, karena 3 hari yang lalu itu sudah saya kasih obat. Dan untuk penanganannya itu biasanya itu bisa dicabut satu persatu, cuma biasanya akan susah sekali dan akan lama ya, karena memang alot ya. Kalau masih seger itu, kalau masih sehat itu kutunya itu alot kalau dicabut. Dan kalau dicabut itu ikannya itu biasanya jadi kurang bagus, jadi kasap ya guys. Ikannya itu jadinya kasap atau enggak halus, karena ikan koi kalau masih sehat maksudnya apa, enggak dibius dulu itu akan berontak terus ya. Kalau dicabut satu-satu biasanya ikannya itu kasihan, karena nanti ikan jadi peret, jadi kasap, jadi enggak halus ya, jadi kemungkinan ikannya akan rusak. Untuk pengobatan yang paling gampang itu saya memakai kutu killer ya. Saya pakai kutu killer. Bentar guys, ini ya guys ya, ini saya pakainya kutu killer. Kutu killer harganya itu kalau di pasar dekat tempat tinggal saya ya, di toko itu namanya toko akuarium, toko ikan-ikan hias, toko perlengkapan ikan hias, itu harganya itu 15.000. Dan isinya itu cuma 1 mili ya. 1 mili itu untuk, ini saya pengaplikasiannya itu lewat pakan ya, jadi dicampurkan dengan pakan. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Ini 1 mili itu untuk 1 kilo pakan. Jadi kalau isi 1 mili 1 kutu killer ini dicampurkan dengan 1 kilo pakan. Cuma kalau ikan teman-teman itu enggak banyak, ikannya cuma sedikit, cuma ikan 10 ekor apa berapa ekor, itu enggak perlu banyak-banyak ya. Ya dolanan. Jadi sedikit saja ya, 3-4 tetes itu sudah cukup. Ini obatnya ya, yang saya pakai itu kutu killer, obat kutu yang sangat mujarab. Ini di sini juga ada kutu-kutu yang apa, bisa dibasmi dengan obat ini ya. Cuma karena penglihatan saya itu sudah agak kurang ini ya guys, jadi nggak bisa bahasa ini, kurang jelas kalau bahasa itu sekecil ini ya guys. Jadi 1 mili itu untuk 1 kilogram pelet atau 1 kilogram pakan. Oke, nanti saya kasih tahu cara mengaplikasikannya kutu ke pakannya ya. Saya ambil tempat dulu. Oke, sekarang saya sudah ambil ini tempatnya ya. Ini dikasih air bersih ya. Kalau bisa air minum yang kita minum ya, biar bersih ya. Sedikit saja ya guys, sedikit saja. Nah kira-kira 20 mili lah, kira-kira 20 mili saja ya, nggak usah banyak-banyak, 20-30 mili ya. Terus masukkan ini obat kutu killernya ya. Kutu killernya itu masukkan, ini susah dibuka biasanya karena masih ini masih serap, jadi susah dibuka.
masukkan kutu killernya ya, nanti guys, pelan-pelan. Udah. Nah ini ya, ini isinya sedikit sekali ya, cuma 1 mili ya. Bisa kita kasih 1, 2, 3, 4, 5 tetes saja ya, nggak usah banyak-banyak, karena selain mengobati, obat ini juga bisa mengandung efek samping ya guys. Itu menurut saya ya, sudah sering pakai itu mengandung efek samping ya. Kalau terlalu banyak overdosis itu biasanya ikannya itu agak ngelegeg itu, sering diam di permukaan selama 1-2 hari ya. Ini setelah dikasih obatnya diputer-puter ya, biar nyampur dengan airnya ya, dikocok-kocok ini ya, puter-puter biar tujuannya itu biar air sama obatnya itu nyampur. Setelah itu baru dimasukin pelet ya, peletnya pakai pelet apa saja, yang penting ikannya nanti doyan. Satu ini ya, 1 genggam, kasih 2 genggam saja ya, 2 genggam besar. Setelah itu puter-puter lagi ya sampai tercampur rata ya, sampai tercampur rata. Nah ini cuma kelihatan basah saja airnya ya, ini cuma kelihatannya cuma basah prok. Kayak diputer-puter sampai tercampur rata, nanti kalau sudah rata dan sudah kira-kira terserap semua, nanti baru dikasihkan ke ikannya. Sekarang diamkan dulu ya 10-20 menit biar obatnya terserap semua oleh pakannya ya, biar obatnya itu terserap semua oleh pakan ikan yang nanti mau kita kasihkan ke ikannya ya. Oke, lanjut nanti 10-20 menit lagi ya. Oke guys, ini obat pakan ikan yang dicampur dengan obat kutu sudah siap ya. Ini airnya sudah, air yang ada obatnya itu sudah terserap semua ke dalam pakan ya. Ini sudah basah, cemel-cemel doang ya. Jadi kering setengah basah, ini cemel-cemel. Ini sudah bisa dikasihkan ke ikan yang kena kutu ya, bisa dikasihkan kepada ikan yang terkena kutu suntet, kutu jangkar, kutu yang kayak tuma itu ya guys. Ini kasihkan sedikit-sedikit saja ya, ini biar ikannya makan sedikit. Ini ikannya juga masih malu-malu karena tadi habis diobok-obok, jadi makannya masih malu-malu ya. Jangan terlalu banyak ngasihnya ya, sedikit-sedikit saja biar nanti itu kalau sudah dimakan habis nanti dikasih lagi ya. Itu untuk penyembuhannya minimal itu 1 minggu itu ikan sudah sembuh ya. 1 minggu sampai 10 hari itu ikan sudah dijamin sembuh, kutu-kutunya sudah rontok semua ya. Selain buat pengobatan juga bisa buat perawatan ya. Ini di kolam saya ini bisa dikasih obat kutu sedikit-sedikit ya. Gitu ya, jangan banyak-banyak. Biasanya ikannya itu akan cerah-cerah sekali ya, karena nggak ada bercak-bercak bekas kutunya. Ikannya akan bersih dan sangat cerah. Nggak usah banyak-banyak ya, kalau di kolam filter memang jarang sekali yang kena kutu ya. Itu sangat jarang, jadi ngasihnya sedikit saja buat pencegahan. Siapa tahu di dalam tubuh ikannya, di perutnya itu ada kutunya. Oke, ini ikannya masih belum mau makan ya, kasih sedikit aja lagi, nanti ditinggal juga nanti pasti dimakan ya. Oke, itu saja guys tips atau cara mengobati ikan koi yang kena kutu ya. Tadi ada beberapa jenis kutu yang bisa diobati oleh obat yang bernama kutu killer. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.